Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Fatihatul Kitab. Riyadus Shalihin min kalam Sayyidul Mursalin Syekhul Islam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syarif bin Nawawi. Alhamdulillah summa alhamdulillahil wahidil qahar al-azizil ghafar muwakkiril laili 'alan nahar tadhkiratal qulubi wal absar wa tabsiratal lil albabi wal i'tibar alladzi ayqadha min khalqihi man istafahu fa zahadahu fi hadhihi dar wa shaghalahum bi muraqabatihi wa idamatil iftikar wa mulazamatil itti'azi wal iddikar wa wafaqahum lidubi fi ta'atihi wa ta'khubir daril qarar wal hadari mimma yuskhituhu wa yujibu darul babar wal muhafazati ala zalika ma taghairil ahwali wal atwar. Ahmaduhu ablagh hamdi wa azkar wa asmalahu wa anma wa ashhadu an la ilaha illallahul barul karimur raufur rahim wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhul hadi ila sirati mustaqim wa da'i ila dinil qawim salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alihi sayyidin nabiyyin wa ali kulli wa sayyidis sholihin amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala bi kitabihil aziz min asdaqil qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu ay yut'imun. Wa qala ta'ala idza na'udzu billahi minasyaitonir rajim wa yakhruna lil azqani yabquna wa yaziduhum khushu'a. Wa qala idzan afa min hadzal hadisi ta'jabuna wa tadhakuna wa la tabkun. Shadaqallahul azim wa shadaqa nabil karim wa nahnu ladzalika nasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka ridhaka ya Allah ilahi anta maqsudi ridhaka matlubi wa atini mahabbataka ma'rifatika la hadratin nabi syafa'ati rasulillah wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi al-fatihatul qabul summa ila hadrati ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was syuhada'i was sholihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il amilin wal musannifin wal mukhlisin wa jami'il mujahidin fi sabilillahi rabbil alamin wal malaikatil muqarrabin Jibril wa Mikal wa Israfil wa Ijra'il alaihi salam wa khususan sahabatul Khadijah fi Baghdadi wal Fatihatul Qabul wa khususan alil kubur jami'a musalla al-anwar alil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi ila maghribiha barriha wa bahriha khususan ila abaina wa aba'ana. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa ummahatina wa khususan Allahumma ighfir laha warhamha wa ajdadina wa jaddatina wa asatizatina wa li zawjatina wa liman istamana hahuna bisababihi wa li ajli. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa ghfir lahum wa habib sabahum jami'a jamahum. Allahumma anjir rahmata wal maghfirata ala ahli al-kubur min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Bibarakati al-fatihatul qabul syai'ulillahil mulfatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin. Rabbik bilana wali walidaina. Amin. Berarti yang selanjutnya kita khususkan para pewakil, khusus saya anda jidalan keluarga yang telah mewakafkan di tanah, yang telah mewakafkan hartanya di tempat ini dari awal sampai kemudian, dari yang banyak, yang sedikit, dari yang jauh, yang dekat, dari laki-laki yang perempuan, dari perorangan ataupun berkelompok ataupun perusahaan, dari pribadi ataupun keluarga. Wasilahnya Fatihah Allah jadikan itu semua jadi amal jariah bagi mereka semua dan dicatat oleh Allah dan diamal soleh. Bagi yang masih ada orangnya Allah tambahkan segala keberkahan, kesehatan, keafiatan dan kemudahan dalam segala kehidupan. Dan bagi yang telah tiada Allah tambahkan segala kenikmatan di dalam kuburnya, Allah jadikan kuburnya taman surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang memakmurkan tempat ini, yang baru, yang lama, yang jauh, yang dekat, yang laki, yang perempuan, yang tua, yang muda, senantiasa dalam lindungan rahmat dan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala dunia ila daril akhirah. Kita berdoa kepada Allah, kita berdoa dan mendoakan bagi kita, saudara kita atau mungkin diantara kita yang kurang sehat, yang dirawat ataupun yang tidak, yang berat, yang ringan penyakitnya, yang laki, yang perempuan, yang jauh, yang dekat, dengan wasilahnya Fatihah Allah angkat segala penyakit mereka semua, Allah tambahkan kesehatan dan ketaatannya. Wasilahnya Fatihah juga kita bermohon pada Allah, kita bermohon jangan sampai ada sakit dan penyakit dalam hati kita, sikap, sifat iri, ujub, riya, takabur, sum'ah, namimah, hasad, iri, dengki dan sebagainya. Kita bermohon kepada Allah, Allah bersihkan dari hal yang demikian, sehingga kita senantiasa dengan adanya umur sebagai mutiara, sebagai modal kehidupan kita, Allah jadikan umur karak suka, umur menjadi harta kekayaan untuk menjadi nilai taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat salam senantiasa Allah tambah limpah curahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga sahabat tabi'in, para ulama. Wasilahnya Fatihah kita bermohon pada Allah, keluarga kita, sahabat kita, karib kerabat di antara kita, khususnya keluarga kita, Allah jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sehat, afiah, kokoh, kuat dalam akidah, keturunan yang soleh dan solehah, taat dalam beribadah. Ketika wafat kita semua husnul khatimah. Kita bermohon kepada Allah dalam segala ikhtiar, segala kasab kita, usaha kita, senantiasa Allah mudahkan dari segala kesusahan, Allah lapangkan dari segala kesempitan, Allah tambahkan dari segala kekurangan, Allah cukupkan dari segala kebutuhan. Allah maha tahu akan segala kehidupan kita. Senantiasa kita bermohon kepada Allah, segala niat kita ataupun yang tidak diniatkan, segala keinginan kita yang tidak diniatkan dalam hati, yang terbaik menurut Allah senantiasa dalam qabulnya Allah subhanahu wa ta'ala. Bibarakatihi wa karamatihi syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربك لنا ولوالدينا آمين. Selanjutnya kita bermohon pada Allah, wasilahnya ini Fatihah, wasilahnya ini talim, Allah tambahkan ilmu dan kemampuan untuk mengamalkannya. Allah pelihara diri kita, keluarga kita, sahabat karib kerabat, lingkungan kita, khususnya bangsa kita umumnya muslimin muslimat minal masyriq ilal maghrib, senantiasa dalam ampunan, rahmat dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita bermohon kepada Allah bagi saudara, keluarga, hadir tolan karib kerabat di antara kita yang pernah sedang dan akan berbuat baik kepada kita, baik dengan hartanya, tenaga, doa dan sikap mereka, akhlakul karimah atau akhlak yang mulia, senantiasa di Allah catat mereka semua ditambah amal soleh. Bagi yang masih ada, Allah tambahkan segala kenikmatan, keberkahan dalam kehidupan, jauh dari segala bala dan bencana. Bagi yang telah tiada, Allah tambahkan segala kenikmatan yang Allah kuburkan jadi taman surganya Allah subhanahu wa ta'ala dalam kuburnya. Hakikatnya Allah menentukan segala galanya. Wasilahnya kita berdoa senantiasa dalam qabulnya Allah subhanahu wa ta'ala. Bibarakatihi wa karamatihi syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin. Rabbing lana wa liwalidayna. Amin. Kita khususkan Bapak jamaah yang dirahmati Allah, satu Fatihah lagi untuk anak-anak kita yang jadi korban dalam demo kemarin di berbagai macam daerah. Kita doakan mereka semua, termasuk orang yang jihad di jalan Allah, mewakili kita semua. Kita nggak turun, kita nggak berani, bahkan waktunya kita pertimbangkan sedemikian rupa. Anak-anak remaja yang berkorban untuk memperjuangkan keadilan, senantiasa menjadikan wafatnya husnul khatimah bi barakati al-fatihah. Wasilahnya mereka berkorban dengan jiwa dan raga serta waktunya. Allah jadikan bangsa kita khususnya cukup sampai sini, dan demikian adanya, kedepannya lebih baik dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sadarkan, sabarkan mereka semua yang jadi pemimpin. Allah tambahkan nilai-nilai amanah, karena pertanggungjawaban yang amat sangat berat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa dibohongi, tapi pengadilan Allah wa alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Hakim yang maha bijak, yang penuh dengan kebijaksanaan, yang tidak bisa dibohongi dalam apapun segala kehidupan. Allah yang maha segala-galanya, sebelum dihakimi oleh yang maha menghakimi. Kita berdoa dan kita doakan seluruh bangsa yang ada dalam kebangsaan Indonesia ini, para pemimpin khususnya yang diamanahkan pada saat ini, senantiasa Allah tambahkan hidayah, terlebih taufik. Wasilahnya doa kita senantiasa dalam kabulnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bi barakatihi syayulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin. Rabbing lana wa liwalidayna. Amin. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah, dan insyaallah langkah Bapak, ayunan tangan menjadi nilai pujian dan bersyukur kepada Allah yang senantiasa sering kita bahas. Bi'lu yusiru bi ta'dimil inami bisababil inami. Setiap orang melakukan sesuatu mudah melakukannya, dan dipermudah oleh Allah untuk melakukan sesuatu kebaikan atas perintah Allah dan Rasulnya, maka mereka sedang memuji dan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah itu kita dapatkan semuanya. Amin. Ya mujibas sailin. Salawat wa salam senantiasa kita bermohon pada Allah, tambah limpah curah kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, para tabi'in, para ulama, para syuhada, para sholihin. Insyaallah harapan kita mendapatkan syafaat yaumil qiyamah nanti. Amin. Ya mujibas sailin. Terlebih kesetiaan bapak-bapak mendampingi saya, kesetiaan sama-sama menuju dan menjalin nilai kebaikan untuk menjaga agama Allah. Hakikatnya Allah yang maha menjaga segala-galanya. Insyaallah Allah catat tambah amal soleh buat kita semua di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya mujibas sailin. Bapak-bapak, para sepuh, para pensepuh, bapak-bapak haji dan jamaah yang dirahmati Allah, kajian kita kali ini adalah bab sudah berbeda lagi. Babul padlil bukai min khasyatillahi wa syauqan ilaih. Bab yang menjelaskan keutamaan menangis karena takut dan rindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari judul ini kira-kira kita banyakkan mana nih? Kita padukan sekali lagi. Keutamaan menangis dan takut kepada Allah serta merindukan berjumpa dengan Allah. Pernah nggak kita dalam kehidupan ini ingin jumpa dengan Allah? Malu kita, Pak. Benar. Ya Allah. Yang kita inginkan itu biasanya kita cintai, kita sayangi, apalagi kaitan dengan kehidupan manusiawi dan duniawi. Sering kita mendambakan hal yang demikian. Maka kita diingatkan dalam firman Allah, qala Allah Ta'ala,
wa yakhirruna lil adqani yabkuna wa yajiduhum khusyu'a. Wa yakhirruna, dan mereka tersungkur, lil adqani, atas mukanya, artinya dia semakin tambah taat kepada Allah. Yabkuna, dan dia menangis, dia menyesali akan segala kehidupan atas segala perbuatan dosa dan maksiat. Wa yaziduhum khusyu'a, dan dia bertambah khusyuk dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali saya doain Bapak, lagi ngitung ini, saya lagi ngitung dari akil balik, hampir seminggu ini lagi ngitung dosa banyak banget. Dari kelas 1 SD sampai kelas gini masih belum akil balik. Masuk akil balik perkiraan 15 tahun. 15 tahun saya masuk, begitu masuk SMP sanawiyah, dari sanawiyah sampai lulus saya itu diingat-ingat dosa saya apa. Apalagi masuk ke warung, makan 5 bayar 2. Aduh ya Allah, mikir saya minta doa sama siapa ini. Minta ridho sama siapa ini? Mana emaknya baik banget sama saya yang jualan. Ingat nggak Jang Maneh? Sebelah itu Mah Haji dekat Sanawiyah nih kan. Allahu Akbar, baik banget itu. Astagfirullah. Belum usil sama temen, nangisin temen, jahilin temen, nyubitin temen, usil sama anak perempuan. Allahu Akbar. Tambah PGA. Itu lagi ya Allah. Tambah zaman di pondok, tambah lagi zaman kuliah, tambah lagi saya sebelum nikah. Astagfirullahaladzim. Belum kehitung, malah belum sih. Pas saya berpikir tentang itu, pas buka gitu, ya Allah, babnya pas banget ini. Tidak ada kebetulan, berarti saya diingatkan kita disayang sama Allah. Artinya masih ada kesempatan. Maka judulnya ini kan keutamaan yang menangis, atau keutamaan menangis karena takut kepada Allah dan rindu akan jumpa dengan Allah. Masya Allah. Yuk kita hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Nah, sholat kita tersyukur. Saya balik lagi ke kitab yang lain. Saya udah lama nggak buka kitab Tanbihul Ghafilin. Begitu buka saya tadi pagi, Ustaz Fahrian di rumah, ya Allah. Buka saya di dalam bab yang pertama itu, masuk jilid 1. Bab akhir menjelang tentang sholat. Masya Allah. Jika sholat ingin diterima harus memenuhi persyaratannya 12.000 macam syarat. Masya Allah. Ini yang mana yang udah kita lakuin? Tapi karena sayangnya Allah kepada kita, maka para fuqaha, para ahli fikih menjelaskan dan menyimpulkan dari 12.000 itu menjadi 12 tingkatan. 6 sebelum kita sholat harus kita siapkan. Dari 6 ini punya 3 bagian-bagian. 6 saat kita melaksanakan sholat. Lalu balik dulu kalau bahasnya masalah lain lagi. Wa yakhirruna lil azqa. Tersungkurnya kita, artinya menyesalinya kita, taatnya kita kepada Allah, dan nangisnya kita kepada Allah. Allahu Akbar. Bertambahnya kita khusyuk dalam beribadah kepada Allah. Karena apa? Karena tuntutan takut neraka, pingin surganya Allah, atau karena an-nadamah, penyesalan. Ya, bila kita bilang tadi, begitu darmaji, kalau kata istilah orang saya, darmaji, dahar 5 bayar hiji. Ingat apa? Masya Allah. Tapi itu memang kayaknya lumrah gitu ya, dosanya sama-sama gitu. Masya Allah. Saya sungguh di Allah, jika orangnya masih ada, saya susah temukan, jadikan amal sedekah dia jariah dia buat mereka, dan nilai yang menjadi dosa buat saya jangan jadikan kebaikan pada mereka. Karena kalau hutang, kita punya urusan dunia, sebelum orang yang kita hutangin, yang kita makan makanan sebelum meridhoi, nggak bakal bisa. Tapi kepada Allah mah gampang. Yang penting tidak mengulangi, tanda penyesalan, tingkatkan ibadah, beres sama Allah. Tapi kalau sama manusia, ya Allah. Maka lanjutkan dulu nih ayat yang berikutnya ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afa min hadzal hadisi ta'jabuna wa tadhakuna wa la tabkun. Apakah kamu tidak memperhatikan hal yang demikian? Ini khusus diingatkan kepada orang kafir. Ta'jabuna, bahkan kamu membuat anggap main-main itu. Wa tadhakuna wa la tabkun. Kamu malah tertawa, bukan menangis. Jadi menertawakan, lu bakal mati ya, mati urusan mati udah aja mati. Maka keluarlah hadis yang berucap begini kan, ad-dunya majratul akhirah, apa? Ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafirin.
dunia ini penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Nah, jangan ditelan begitu aja ini hadis ini. Nah, jadi kembali ke diri kita ini nih, Bapak jamaah yang dirahmati Allah. Kalau kita kaitkan wa yakhiruna lil adqa, tersungkurnya kita, artinya sujud, ruku, dari mulai takbiratul ihram, ruku, i'tidal, sujud, duduk antara sujud, tasyahud akhir sampai kita salam. Ini atas perintah Allah atau memang karena ketaatan kita? Sebagai ungkapan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita kan jarang, mungkin bapak-bapak yang udah merasakan terus berusaha, bagi yang belum kita berusaha sama-sama. Nikmatnya sholat, Masya Allah, jika udah menemukan nikmatnya sholat, itu rindu datang waktunya sholat. Jadi enggak, barusan zuhur udah asar lagi aja. Nah, jangan sampai ada kata-kata ini. Perasaan barusan gua sholat zuhur, ya salah siapa zuhur jam 2? Datang aja, apalagi asar sekarang jam 3 lebih kurang. Masya Allah, baru ngelip dikit, Allah Akbar, itu ya Allah. Biasanya saya ngelip jam 2 nih, bener, bisa jam 2. Udah baru ngelip, udah baru mau pulas dengar azan, kita nggak enak banget kalau dengarnya itu. Artinya apa? Nggak nyaman tidur juga, dipanggil sama Allah. Masya Allah, ya Allah, ya Allah. Makan, minum kita di bumi Allah yang ditumbuhkan oleh Allah. Subhanallah. Disuruh sholat aja ogah. Padahal sholat buat siapa? Yang sering kita contohkan, makan minum buat siapa? Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Tidaklah seseorang mendapatkan sesuatu melainkan apa yang dia perbuat. Jika kita kembali ke sejarah, ke riwayat, dulu ada seorang janda kaya, cinta aja, cantiknya luar biasa, Robiatul Adawiyah. Ketika ditinggal suaminya, subhanallah, bangsawan, bangsa hartawan, orang-orang tukang, pokoknya yang banyak hartanya dan orang-orang yang hebat kedudukannya menghampiri. Jadi jangan heran, dari dulu juga namanya pejabat-pejabat yang banyak duit itu banyak deketin janda muda. Dari dulu kan udah ada. Itu Siti Robiatul Adawiyah ketika ditanya oleh bangsawan, kedudukannya yang luar biasa, hartanya luar biasa, niatnya dilamar, syaratnya boleh saya nikahi oleh Tuhan, tapi pertanyaan saya 3 aja jawab. 1, ketika meninggal saya kira-kira orang yang menjadi husnul khotimah atau tidak. Yang kedua, ketika saya masuk di alam kubur dapat nikmat atau dapat siksa. Yang ketiga, ketika nanti di akhirat saya mendapat surga apa neraka. Waduh, itu bukan jawaban saya, mundur. Datang lagi hartawan, orang yang tanya seperti itu, pertanyaannya sama. Jadi singkat jalannya waktu, sampailah dia tidak ada yang sanggup menjawab pertanyaan. Robiatul Adawiyah hanya ada dalam setiap saat nangis dan nangis. Bahkan setiap pagi dia membuang air ke jendela tuh, diemberin itu. Tetangganya itu kan bingung itu, ini sih apa kerjaannya tiap pagi, sedangkan namanya jazirah Arab kan air susah, ini orang dibuang-buangin pagi-pagi, orang nyari-nyari air. Ujung-ujungnya diperiksa, diamati, diintip, ternyata dia sepanjang malam itu tidak pernah mengejapkan mata kayak kita pules, selain meratap memohon ampun kepada Allah dari yang 3 tadi. Ya Allah, ketika saya wafat ini husnul khatimah atau yang jadi su'ul khatimah. Ketika saya nanti masuk ke dalam kubur, saya menjadi orang yang mendapat nikmat kubur atau siksa kubur. Ketika nanti sampai ke akhirat, saya ini termasuk orang yang menjadi ahli surga atau neraka. Karena pertanyaan-pertanyaan itu belum ada jawaban, maka saya selalu berusaha bagaimana untuk menyesali segala perbuatan kehidupan saya dalam dosa dan maksiat saya. Padahal orang yang bebas dari dosa. Ada riwayat yang kedua, seorang yang bangsawan, hartawan luar biasa, menikahlah dengan seorang gadis yang cantik, cerita yang paling cantik sejazirah Arab saat itu. Nikahlah dengan dia. Singkat waktu, karena dia selalu ada di istana, kali-kali pingin bergaul kalimat dengan orang luar, dia keluar lewat jendela, pakaian yang mewah luar biasa. Begitu mewahnya pakaian, lupanya dia begitu pegangan tersangkut tangannya, cincin yang nempel di tangan tersangkut di jeruji jendela, besi jendela, dan dia karena posisi tubuh badan berat, akhirnya dia
buntung jarinya ini. Begitu buntung, jatuh, terluka, muka parah dan lain sebagainya. Sama si jangsawannya tadi, orang yang hartawan nyari-nyari nggak ketemu karena dia udah merasa malu dan gengsi, muka yang udah berubah, tangan udah buntung. Akhirnya dia mengasingkan diri. Saat mengasingkan diri karena dia pingin cantik kembali, dia kembali, ya Allah kalau bahasa kita sekarang, tapi penyesalannya nggak sampai hati, baru di mulut doang. Bagaimana nanti ketika saya pulang ke istana, suami saya tidak menerima keadaan saya seperti ini, yang sudah cacat, yang memang seperti ini. Terus dia cari kemana berobat. Kata suatu orang, nggak bakal bisa baik, ini mah udah bisanya apa, karena tangan udah buntung, kemanain lagi, mesti dipatri, nggak bisa itu jarinya, jari manisnya itu. Begitu berjalannya waktu, bertemulah dengan seorang ahli hikmah. Apa kata ahli hikmah? Pak Kiai, ini saya kayak begini, ini saya mau pulang ke istana, khawatir suami saya tidak menerima, tapi saya kembali ke sana harus kembali karena saya nggak mungkin hidup seperti ini, tapi nggak mungkin diterima saya yakin sama suami saya. Harus bagaimana? Kata kiainya, ini gampang banget jawabannya, pakai balsem aja tuh obatin muka kamu. Ya balsem maka obat puyeng Pak Kiai, udah pulang aja pakai balsem dah, pakai balsem. Dia sambil berpulang ke rumahnya dia mikir gitu, yang mungkin orang muka luka pakai balsem, tangan buntung pakai balsem, gimana ceritanya? Ya. Begitu seminggu kemudian datang lagi sama Kiai itu, Pak Kiai, saya baru kepikiran, masa muka saya yang luka pakai balsem tambah parah, tambah sakit, tambah perih. Bahasa kitanya, Neng, kalau kamu mau kembali lagi cantik nggak mungkin, tapi kalau kamu ingin menjadi orang yang lebih cantik daripada yang cantik, yang kecantikannya tidak akan ada tara bandingannya, mungkin di mata manusia tapi tidak begitu cantik, tapi di hadapan Allah dan di hadapan orang-orang yang dekat kepada Allah, kamu bakal lebih cantik daripada sebelumnya. Lah bisa gimana ceritanya? Pakai itu balsem. Kembali lagi balsem tadi, kan aneh. Maksudnya balsem di sini, hilangkan pikiran-pikiran kamu yang mengembalikan, karena cantik itu ada masanya, ganteng ada masanya, tapi akhlak yang mulia itu tidak ada masanya, bahkan dikenang oleh orang-orang yang ketika kita udah meninggal. Akhirnya ngikutin itu mungkin nasihatnya ahli hikmah tersebut. Si perempuan tadi hidupnya ibadah. Begitu ibadah, ini kejadiannya di kota Baghdad ya. Ibadah singkat cerita ibadah di Baghdad itu banyak pesantren, sekarang aja nggak beres ibadah itu karena dia sudah diintimidasi oleh orang Amerika. Begitu suatu saat berjalannya waktu, adalah seorang santri begitu mau ngelamar dia, kata, maukah kamu pada saya? Apa yang kamu lihat? Saya udah muka cacat, badan saya udah cacat seperti ini, apa yang kamu lihat? Yang saya lihat adalah cahaya Allah dari mukamu yang kelihatan. Subhanallah. Tuh kata santri begitu. Berjalan waktu, nikahlah dia. Habis nikah nggak begitu lama, dalam suatu riwayat juga ini, mereka meninggal nggak jarak waktunya. Begitu meninggal jarak waktu, sehingga sampailah ke usia perhitungan. Dalam perhitungan itu si perempuan itu memberikan kebaikan di dunia dengan ketaatan, selama dia menjelang kematiannya taatnya kepada Allah luar biasa, hingga dia begitu meninggal. Yang nyambut, Masya Allah, mobil yang paling mahal apa di dunia selain Ferrari? Apalagi Lamborghini, apalagi? Nah pokoknya yang paling mahal lah gitu. Itu disambut sama itu. Begitu disambut, siapakah yang menyambut sampai seindah begini? Kata malaikat, karena amal kamu, karena kamu menjelang akhir kehidupannya kamu lebih taat kepada Allah, lebih menyesali kehidupan, karena pada demikian ini hadiah dari Allah, maka kamu disambut dengan segala macam keindahan dan kemewahan. Naiklah itu mobil yang mewah, dampingi oleh para malaikat, berjalan. Ketemu satu mobil, anggaplah yang bagusan dikit, di bawah Lamborghini apa? Pokoknya di atas itulah gitu harganya. Apanya mobil, jalan juga kenceng-kencengan mobil yang tadi. Siapa itu? Mantan suaminya yang tadi, yang kedua itu. Begitu jalan makin jauh, ketemu lagi bajai mogok. Bajainya mogok lagi. Katanya siapa itu? Itu bekas suami kamu yang pertama tuh. Nah ini baru buat kita. Saat di dunia itu suaminya hartawan, bahkan bangsawan luar biasa, mencari kehidupan, istrinya nggak cukup satu, bahkan dipilih yang paling cantik di situ. Tapi ketika tidak digunakan di jalan Allah sampai ke akhirat,
yang mobil mewah, rumah megah, harta berlimpah, bajai mogok lagi. Gimana coba itu? Karena apa? Hartanya saat di dunia bukan digunakan di jalan Allah. Anak perempuan tadi walaupun penyesalan ingin kembali kepada kecantikannya, tapi dalam penyesalannya kembali kepada Allah dan Rasulnya, penuh rasa penyesalan, akhirnya dia banyak beribadah kepada Allah, maka dia diberikan kesempatan kecantikan yang istimewa. Begitu diunjukin cantiknya, dia lebih cantik daripada sebelumnya, maka suami yang tadi yang pertama yang hartawan itu melongo aja, itu bini saya dulu kali ya. Nah, kedua, kita punya pelajaran ketika amalan kitanya sama, amalan kita soleh dan solehah istrinya, insya Allah nanti kita bareng lagi di sana. Tapi bukan yang kayak gini, oh terganteng-ganteng, nanti mah di surga mah gak ada yang hitam, gak ada yang pendek, gak ada yang tinggi, oh gak ada, rata semua, gak ada yang jelek, cantik semua perempuan juga. Laki-laki rata-rata 25 tahun, gak ada yang 70 tahun, gak ada laki-laki, gak ada kembali muda lagi, nggak ada itu, nggak ada. Perempuan 17 sampai 21 tahun usianya rata itu, urban atropa, perawat lagi terus. Maka mumpung masih ada umur, saya sama-sama nih kita Al-Fakir mengajak wa yakhiruna lil azqa, tersungkur kita. Artinya taat kepada Allah, usahakan tambah. Masalah kehidupan jangan pakai dipikirin, namun dijamin sama Allah. Berpikir boleh, mikirin jangan. Saya juga manusiawi, muncul kadang-kadang mikirin, kadang alhamdulillah ketika diingatkan rumah. Nanti juga waktunya ada subhanallah. Ilmu nggak mesti banyak, tanamkan hal yang demikian kepada anak istri kita. Nggak usah banyak dalil-dalil, nggak usah. Ketika kita termenung sendiri, gitu, hasilnya kita memikirkan kehidupan tanggung jawab anak istri, kehidupan tentang dunia, kehidupan tentang akhirat, bertanggung jawaban di hadapan Allah. Udah nanti juga waktunya ada, tenang lagi. Apalagi kalau istrinya yang kacau nih, usaha apa aja ke sono, diam mulu, pikir aduh yang kayak gini mah ganti istrinya. Ya, tapi jangan juga sih, kasihan. Kalau nambah boleh dah, udah berjuang sama kita. Tapi ya kalau udah perempuan kayak begitu, bukan nambah semangat sama kita. Kita usaha udah, doa udah, serahkan sama Allah, tawakal Allah, beres urusan. Kenapa? Selama masih hidup kita dijamin sama Allah. Maka orang wayakhiruna lil azqa, tersungkurnya kepada Allah, dia mukanya disungkurkan ke permukaan bumi adalah arti ketaatan. Ya bekuna, dia menangis. Ya Allah, Kau janji kepada kami semua, semakin taat, semakin patuh, semakin takwa kepada Engkau, Engkau bakal berikan jalan keluar kepada kami. Ketika sulit menemukan jalan keluar, kita jangan nyalahin Allah, jangan nyalahin kita dalam arti sebagai manusia, salahin diri kita. Sejauh mana kita punya nilai sholat dalam kehusuan, sejauh mana selama ini kita punya infak sedekah dengan keikhlasan, sejauh mana kita punya prasangka baik kepada sama di antara kita. Terus introspeksi, semakin memperbaiki diri, semakin memperbaiki jiwa kita, semakin lebih mengutamakan Allah dan Rasulnya. Yang namanya jaminan kedua, rizqahu min haitsu la yahtasib, maka datang rezeki yang nggak disangka-sangka. Maka banyak-banyak kita menangis mengingat dosa. Jangan menangis kamu punya beras, kamu punya duit, ya tambah susah kita. Saya juga manusia, kadang muncul bikin ngapain pusing-pusing hidup. Selama masih hidup ya nggak, jaminan Allah pasti ada ini. Tapi tadi itu berdoa tanpa usaha, angkuh kita. Usaha tanpa doa, sombong kita. Ya minimal sholat jangan ketinggalan. Nah, karena tadi apa? Punya rasa kerinduan dan rasa takut kepada Allah, rindu ingin jumpa dengan Allah. Minimal sholat tungguin datang waktu, bukan ditungguin sholat kita. Di jam berapa nih? Dikit lagi, wah berhenti sholat. Berhenti mau sholat dulu nih, berhenti sholat, saya salah ngomong lagi. Ambil air wudhu, tunggu datang waktu sholat. Subhan, kenapa? Ingin jumpa dengan Allah. Jumpa dengan Allah saat apa? Saat di dunia kita hidup adalah saat sholat. Liqa'a Rabbi, jumpa dengan Allah. Allahu Akbar. Subhanallah, itu menangkan. Angkat kedua tangan, berpasrah jiwa raga kepada Allah. Ditinggalkan anak, istri, harta, dan kekayaan, baju yang numpuk di lemari, sepatu yang numpuk di rak sepatu, duit yang ada di bank deposito, di dompet dan di loker misalnya di rumah, yang ada hanya kain kapan nih contohnya yang kita pakai ini. Akan terasa nikmat. Allahu Akbar. Anak yang kita sayangi, cinta, istri yang menyintai kita, harta yang kita banggakan, yang kita simpan untuk masa depan. Allahu Akbar. Apa kita ngikut dengan kita?
Ketika sudah tertanam hal yang demikian, akan terasa kita nikmatnya liqa Rabbi, jumpa dengan Allah. Man kariha liqa Allah kariha Allahu liqa'aha. Barang siapa yang benci dengan jumpa dengan Allah, maka Allah juga benci dengan dia. Apa tandanya? Ketika datang waktu sholat, dia nggak mau menghampiri panggilan Allah, kebencian Allah tanpa disadari dia benci kepada Allah, berarti Allah benci kepada dia. Gampang banget lah nilainya kita mah. Ketika ada nih seperti ini dikumandangkan nih, ada rasa kita terpanggil. Benci perjumpaan kepada Allah, berarti Allah pun lebih benci kepada orang untuk menjumpainya. Nah, ketika kita merindukan akan jumpa dengan Allah, Allah akan merindukan di apa-apa kan. Ketika kita menuju Allah satu langkah, Allah. Kita menuju pada Allah sejengkal, Allah menuju pada sehasta. Kita menuju sehasta pada Allah, Allah sedepah. Kita menuju kepada Allah dengan jalan kaki, Allah berlari. Subhanallah. Ini ingin bahagia, tapi kita nggak mendekat, merapat kepada yang maha memberi kebahagiaan. Kalau kita berukuran bahagia dengan harta dan tahta keluarga yang ada, berapa lama bahagia? Gitu. Maka sering kita contohkan, ketika orang itu hidup dengan duit, tapi hidup perlu duit. Jika kita hidup dengan duit, dengan uang, insya Allah ketika uang habis, mati kita. Karena hidup kita dengan rahmatnya Allah, jangankan punya uang, tidak punya uang pun kita alhamdulillah. Maka kita kemarin udah mulai membahas ketika sholat, yang tanyakan Pak Jamar itu ya, ketika uang kantongin, boleh ngantongin uang ketika mau ke masjid, mau ke musola, mau talim, untuk apa? Untuk infak sedekah, untuk ongkos ketika bepergiannya jauh perjalanannya. Tapi kalau ngaku uang yang berlebihan, yang sifatnya karena apa, ingin merasa kita dianggap oleh orang lain banyak uang, jangan, karena akan menghilangkan konsentrasi kita saat sholat, karena kita terlibat dalam kehidupan dunia. Uang kan dunia. Nah, saya dulu belajar pertama ngilangin cincin yang saya pakai di samping kita juga itu anggota sujud terhalang, nggak saya pakai, lepas satu. Jam tangan jarang saya pakai saat sholat gitu kan. Kita kantongin HP satu uang, ketika kantongin uang selain sudah aku simpan, kalau perlu di bawah sejadah, kalau bawah sejadah ntar kalau selesai ambil, itu lebih cakep. Maka zaman dulu mah orang yang musodaqah itu nggak pernah ketahuan, ketika sholat ditaruh di bawah karpet. Marbot, pengurus masjid, pengurus sholat, majelis talim yang ngumpulin tuh, selip-selipin di bawah karpet. Coba deh kita begitu, insya Allah habis aku. Gak bakal kebakang, pengurus masjid kebagian itu. Keduluan nama yang lain. Coba pada, karena memang ada tuh kejadian dulu masjidnya yang infak sedekahnya sama zamannya sama gurunya diarahkan seperti itu supaya apa? Belajar ikhlas. Jadi ikhlas dibelah diselapin di ujung-ujung karpet. Nah nanti begitu marbot yang pengurus masjid mau ngerapi-rapihin, comot-comotin tuh, masukin ke keuangan untuk kehidupan itu. Masya Allah, kehidupan masjid dan musola dalam kehidupan siar agama Allah. Dan jadi jamaah yang dimati Allah Subhanahu Wa Taala, tunggu setelah yang satu ini. Alhamdulillah. Nah sekarang pertanyaan buat kita nih, jangan sampai kita tergolong yang kedua nih. Apaman hadal hadisi ta'jabuna wa tadhakuna wa la tabkun. Jangan sampai kita nggak meyakini hal yang demikian. Artinya kita bakal jumpa dengan Allah, malah kita menertawakan, tidak menangis akan hal demikian. Syarat yang paling utama untuk berjumpa dengan Allah, surah Al-Kahfi ayat 110, masih ingat? Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi. So, ayo bantuin. Ingin jumpa faman ya'mal liqa rabbi faman ya'mal liqa rabbi, siapa orang yang ingin berjumpa dengan Allah, kalimat pertamanya adalah amalan salihan, amal baik. Perbaiki segala kekurangan kita. Hablum minallah wa hablum minannas wa la yusyrik, dan jangan pernah menyekutukan Allah. Nah, tanpa disadari juga nih kita, yang kemarin berulang-ulang kita bahas, kita kadang bergantung sama gaji. Setiap bulan begini nanti ya, kalau saya gajian saya bayar, sebelum gajian kita mati gimana? Nah itu, maka jangan sampai ada kayak begitu. Kita kerja aja ya Allah, kewajiban Engkau memerintahkan kepada kami untuk ikhtiar dan kasab, adapun yang kami hasilkan Engkau yang ngatur. Maka ketika gaji nggak naik-naik, kerja bulan tahun-tahun kalah sama yang baru berapa bulan, nagih terus ya Allah.
Luar biasa. Dulu kan pernah kita ceritain ada orang yang baru masuk baru beberapa bulan gajinya sama dengan orang yang kerja puluhan tahun. Yang puluhan tahun tuh protes, ya Allah ini kok begini amat nasib saya. Aduh sama pimpinan-pimpinan saya udah 30 tahun kerja kok sama dengan orang yang baru setahun kerja. Mana jasa saya? Karena apa? Ente mah walaupun puluhan tahun kemampuan anak SD. Dia mah baru setahun baru masuk kerja, tapi dia mah intelektualnya tinggi, mampu menciptakan, mampu mencapai yang kita inginkan, maka gajinya gede. Jangan pakai ngiri. Pengalaman mungkin nanti bagus. Nah, tapi kadang sekarang maaf kata yang sering kita sampaikan juga, sering kita bahas, anak muda sekarang secara akhlak itu sama orang tua coba dah di perusahaan-perusahaan. Jangan di perusahaan, kami di lembaga pendidikan. Apalagi yang udah S1, S2, S3 dah, pokoknya udah sampai gelar doktor, luar biasa dah. Mentang-mentang dia hebat, udah nggak ada lagi. Ada mah yang tuan, boro-boro salam menunduk dikit. Assalamualaikum, udah saya kuat doktor, gak pimpinan ini, kan PA itu. Makin tinggi ilmu harusnya kan, ilmu padi, makin merunduk kita. Makin tunduk, makin alim, makin tawadhu, bukan makin dengak memusuhkan dada, sombong itu namanya. Alhamdulillah kita masih diingatkan dengan ayat-ayat Allah dan kita banyak wala yakuna kali dikit-dikit paling dikit sekali bukan sekali ya minimal sehari semalam ya, jangan sampai nggak sama sekali nangis dah. Dalam arti nangis di sini bukan nangis yang tadi nangis air mata buaya gitu, nangis karena penyesalan ingat dosa. Ya Allah, tangan saya ini banyak dosa. Jika engkau tidak mengampuni akan dosa tangan saya, niscaya nanti bakal dibakar tangan saya di neraka ya Allah. Mata saya penuh dosa, disebutin tuh anggota badan kita. Jika engkau tidak mengampuni segala yang saya perbuatan atas kebodohan, kejahilan saya, niscaya saya masuk ke dalam neraka yang saya tidak akan sanggup di dalamnya ya Allah. Ke dalam surga saya bukan ahlinya ya Allah, tapi ke dalam neraka saya tidak akan mampu untuk menahan siksa neraka. Terus kita pikir jam 3 kita bangun, mohon sama Allah, karang sedikit lagi dari jam 3 menjelang subuh kan. Dekat banget ke subuh. Karena jam berapa sekarang subuh? 4 berapa? 18 apa berapa? Pokoknya menurut saya yang situ tambah isbat 2 menit 21 menit terus kita. Ya sekarang bangun jam 3 tuh nanggung, jam 3 setengah 3 kemarin jam 3 aja masih cukup gitu. Alhamdulillah. Nah kita mari sama-sama. Saya juga jarang sholat, ya saya jarang sholat. Kalau sholat terus kapan usahanya kita? Ya kita ada sholat, ya Allah jamaah rahmati Allah. Ini saya juga ada doanya juga ini karena di sahabat-sahabat saya, sahabat karib banget saya di PGA Jandaman Senawiyah juga, si Adeng gitu meninggal dunia, teman seangkatan saya itu. Ya Allah ya Rabb, tuh umur teman saya itu kalau dia ngeliwat, dia paling sering ngeliwat masakannya enak banget tuh. Begitu kemarin dikabarkan di grup doanya, Masya Allah, Adeng jika Thomas meninggal dunia, Sarip jika Thomas meninggal di kapan, tahu-tahu tinggal almarhum siapapun nanti kita di ujung-ujungnya almarhum nama kita itu, jangan sampai al-mal'un yang dilaknat, nauzubillahimin. Kita pengen jadi almarhum, almarhumah telah meninggal, sebutin dulu masih ada dia mah enak hidup, ada yang ngajak, ada yang ngingetin, ada yang membantu segala kehidupan, orangnya sabar, orangnya tabah, orangnya ikhlas. Kita rindu yang kayak begitu. Nah sekarang saya juga mengajak bapak-bapak nih, saya maaf kata nih, badan kayak begini aja udah pengapnya luar biasa ini. Saya udah 80 kilo lebih nih. Fatihah hampir nggak putus, maksudnya hampir nggak normal bacaan saya. Nah sekarang bapak-bapak yang udah siap jadi imam siap. Ini Ujang sibuk sekarang. Pak Nawi udah kurang sehat mulu itu, kong begini benar. Sekarang siap jadi imam nih. Sekarang saya mau lambatin dulu. Saya bilang sama Romli itu, kalau saya lambat itu udah pasti dah. Itu sengaja ngasih kesempatan biar pada punya tanggung jawab yang sama. Jangan bikin takut salah. Pokoknya kita selama belajar, ayo. Ini karena nggak ingat saya mau tajia lagi nih ya, kita sama-sama ya. Jadi jamaah yang Allah Subhanahu Wa Taala, ini ayat yang kedua, bahasan insya Allah lebih panjang lagi minggu yang akan datang. Daripada kesempatan ini berajam dari sekarang, latihan tuh Fatihah, cari rukun Fatihah ada berapa gitu kan? Karena itu kan ketentuan di dalam sholat, kita tanam kitab Tabiul Qabil itu berat emang. Ya Allah, saya baca Fatihah kadang-kadang suka ngos-ngosan gitu. Apalagi ayat yang terakhir, ayat ke-7. Sedangkan utamanya kan dari siratal ladzina harus satu napas. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di dotnya dapat,
mad laji musaqal kalimi mad ari sukunnya kurang. Nah itu kadang-kadang ya Allah kau maha tahu akan kemampuan saya. Ini jongkok sebentar aja sekarang, masya Allah. Ternyata ini gara-garanya banyakkan makan, banyak tidur. Padahal makan mas saya jarang, lagi lapar doang. Ya Allah. Ya, kalau tetap saya 2 kali makan. Nah beneran itu, karena habis makan tidur lah. Kalau balik lagi ya, insya Allah yang kita makan, yang kita minum juga menjadi modal lebih dekat kepada Allah. Ayo kita sama-sama bermunajat kepada Allah. Kemarin kita kurang syukur, kurang sabar, kurang ikhlas dalam berbuat, kurang khusyuk dalam beribadah kepada Allah, terutama dalam sholat, kurang tabah menerima kenyataan, kurang tawakal menghadapi ujian. Kita mohon kepada Allah, terutama dengan hal yang demikian semuanya, ilmunya Allah tambahkan kepada kita serta berikan kemampuan untuk mengamalkannya. Dan dengan umur yang tersisa, insya Allah kita termasuk golongan orang yang seperti ini, orang yang senantiasa menangis takut karena Allah dan rindu berjumpa dengan Allah. Karena kita rindu berjumpa dengan Allah, segala macam yang kita mampu, baik itu waktu, harta, dan keadaan yang ada, mari kita jadikan modal. Contoh yang paling gampang saya tambahkan sedikit, ketika kita mengharap menuju kepada orang yang kita cintai, kita punya janji, masya Allah, sebelumnya udah siapkan ongkosnya, udah kita siapin. Ketika ketemu kita dengan jajannya nanti bakal barang-barang kita harus siapin, ongkos kita untuk dia juga siapin. Artinya ketika mau berjumpa dengan seseorang yang kita cintai aja perlu modal, perlu waktu, perlu persiapan. Apalagi kita jumpa dengan segala maha yang paling maha dunia akhirat, apa yang harus kita persiapkan? As-sa'ah, terutama waktu. Jangan disia-siakan. Waktu jangan disia-siakan. Insya Allah kita nyambung minggu yang akan datang. Ketemu lagi adalah orang kaya yang pelit, kikir, koret, pendit, buntut, garsiran, perepet, jahe, cap, jengkol, udek-udek, prepet, dan sebagainya. Dia memenangkan hukum karena apa? Banyak centeng-centeng dan pembela-pembela hukum dengan bayaran yang amat kuat. Gara-gara siapa? Gara-gara orang miskin mencium bau sate sedang disidangkan. Mencium bau satenya doang dia tidak terima. Karena apa? Saking kumat kedekilnya tuh orang, akhirnya diperkarakan, masuk polisi. Bagaimana riwayatnya? Insya Allah minggu yang akan datang dengan kaitan ketepatan yang ini, dengan harapan juga pada Allah umur yang tersisa, umur yang sehat afiat, kokoh kuat dalam ibadah, taat dalam beribadah, rezeki berlimpah untuk ibadah dan dakwah. Senantiasa kita berdoa keturunan yang soleh dan soleha, keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Yang paling utama kita harapkan untuk kita semua ketika wafat, kita semua husnul khatimah. Amin ya mujibas sa'ilin. Wallahu a'lam bis-shawab. Kullu jami'an astaghfirullahal-azim, astaghfirullahal-azim, astaghfirullahal-azim wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wa dhunub. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, abdul ma qultuhu ana wa nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kifaratul ilm, penutup majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ij'al jaman hadza jaman marhuma wa tafarraquhu min ba'di wa tafarraquhu ma'suma. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma akrimna bi ta'atika wa la tuhinna bi ma'siyatika. Allahumma jidna laka khusyu'a. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrari ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا مجيب السائلين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin Rabbighfir lana wa liwalidayna amin Allahumma illa qamitarik. Maaf segala kurangan al-fakir ilaliku insyaallah kebersamaan kita Allah catat Muhammad Shallallahu buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.